Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sahabat Pilah semua kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang mati sebelum kematian. Apa sih mati sebelum kematian itu? Yuk kita sama-sama simak video. Apa kata Ustadz? Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-10 ini saya berdoa semoga saja hari-hari yang telah kita lewati dengan puasa semoga saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang akan kita lalui di beberapa hari sampai di penghujung Ramadan nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Sahabat-sahabat semuanya, manusia dikatakan manusia karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk berpikir. Ketika kita kehilangan cara berpikir yang sehat, dan ketika kita bertindak sesuai dengan keinginan tanpa adanya pertimbangan yang sehat, maka jasad kita bisa saja merupakan jasad manusia, tetapi hati kita bisa saja dikatakan hati bukan manusia. Dan kematian hati ini, kematian untuk kita berpikir sehat, kematian kita untuk bernalar sehat ini nantinya akan membawa perilaku kita yang tidak lagi sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Makanya kita sering melihat atau sering mendengar ada ungkapan mereka orang-orang yang berfisik manusia tetapi berhati binatang. Hal itu karena perilaku kita tidak sesuai dengan perilaku manusia. Perilaku yang tidak sesuai manusia itu tentunya dikarenakan karena sensor kebaikan yang ada di dalam hati kita telah mati. Ketika sensor kebaikan yang ada di dalam hati kita telah mati, maka sama saja kita telah mengalami kematian di dalam hati kita. Seseorang yang hatinya telah mati, pada dasarnya dia telah mati. Walaupun fisiknya masih hidup, walaupun fisiknya masih berkembang, mungkin tubuhnya sehat, mungkin aktivitasnya begitu gesit, tetapi ketika hatinya telah mati, maka hatinya akan buta melihat segala kebenaran yang ada. Hatinya tidak lagi peka dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak lagi peka dengan sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak lagi peka dengan segala peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nantinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat-ayat yang sudah disebarkan oleh Allah di sekitar kita. Allah memberikan ayatnya berupa hujan yang turun. Mungkin saja ada bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semuanya, atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ketika hati kita memang benar-benar hati yang hidup, maka kita akan menemukan bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan pemberian Allah. Namun sahabat-sahabat semuanya, ketika hati kita ternyata telah mati, maka kita akan meniadakan Allah. Nikmat yang kita dapatkan, kita klaim sebagai milik kita sendiri. Jerih payah tangan kita sendiri, merupakan jerih payah dari keringat kita sendiri. Kita menghilangkan peran Allah yang maha pemberi, bahwa semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang dinikmati oleh kita itu pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bencana, bisa saja Allah memberikan satu bahasa kepada kita untuk ingat kepada Allah berupa bencana. Entah itu bencana alam, ataupun mungkin musibah yang ditimpakan kepada kita. Apalagi saat ini, di hari-hari ini, kita sedang
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah, penyakit yang ternyata tidak menyentuh bagian kelompok tertentu ataupun negara tertentu, akan tetapi hampir semua pelosok dan bagian dunia sekarang tidak ada yang luput dari sentuhan corona. Maka dari itu hendaknya kita sadar bahwa ini sebenarnya merupakan sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana hati kita mampu untuk merespon itu? Apakah kita sadar bahwa ternyata ini adalah bahasa teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sekarang kita hirup, udara yang segar, minuman air yang begitu nikmat, makanan yang tersedia, ataupun kesehatan yang kita dapatkan, ataupun mungkin rezeki yang melimpah yang kita terima, ataupun sebaliknya musibah-musibah yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Mungkin keluarga kita sakit, atau bahkan diri kita yang sakit, ataupun mungkin ada bencana alam yang menimpa kita, wabah penyakit yang tidak selesai-selesai. Sebenarnya ini merupakan bahasa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana kita mampu untuk menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan sebesar apa kita mampu bersabar atas segala musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya kuncinya ada di hati. Ketika hati kita peka, hidup, maka kita akan mampu untuk menangkap semua sinyal yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika hati kita mati, maka kita tidak akan mampu untuk membaca itu. Dan ketika hati kita mati, maka pada hakikatnya kita telah mati walaupun kita belum mati. Semoga saja oleh Allah kita diberikan hati-hati yang peka, hati-hati yang hidup, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari hati yang mati sehingga tidak peka terhadap segala peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu sahabat Villa. Udah tahu kan apa itu mati sebelum kematian? Jadi yuk kita sama-sama hidupkan kembali apa yang mati di dalam hidup kita saat ini. Semoga bisa menonton hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.